Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kembali lagi di channel HS Auto Lighting. Nah, ini setelah sekian lama beberapa hari kita nggak bikin video ya. Ini kita baru bikin video. Kali ini kita mau ulas nih, mau review salah satu produk laser LED juga. Karena kebetulan sekarang ini lagi banyak laser LED yang diproduksi ya, jadi berbagai macam tipe dan jenis. Nah, untuk kali ini kita mau review yang iBrake DC 9 sampai 85 volt yang iBrake dia ya. Ini sebentar saya fokuskan dulu. Nah, dia mereknya iBrake. Ini kemarin ada yang request nih, gimana karakter cahaya iBrake yang low beamnya putih, high beamnya putih. Nah, untuk kali ini dia kita adain yang versinya yang lampu dekatnya putih, lampu jauhnya putih, karena dari kemarin kan kita nge-reviewnya lampunya kuning putih, putih kuning gitu. Jadi ini kali ini kita mau nge-review si iBrake ini ya. iBrake. Jadi ini untuk bentuk casingnya ini dia beda dengan D2 laser yang lain. Dia persegi panjang gitu ya, dan lensanya juga dia nggak bulat. Dia ada memotong di sini. Ini kurang lebih tipe lensanya sama kayak yang di Proji Mini laser itu. Dan ini untuk material bahannya dia dari aluminium sih. Dan belakangnya ini plat. Dan dia ini nggak tersedia pendingin ya. Jadi dia pendinginnya tuh hanya dari casingnya ini aja. Jadi dia nggak ada kipas pendinginnya untuk tipe lampu yang ini. Dan ini dia wattnya kurang lebih sekitar 15 watt lah, kurang lebih sekitar 15 watt. Tapi ya klaim dari sananya itu 20 watt, tapi ini sebenarnya nggak nyampe 20 watt, ini hanya 15 watt. Nah, kalau menurut saya sendiri sih dari kualitas bahannya ya biasa sih, nggak ada wahnya gitu. Dan dia bracketnya tipenya kayak gini, lebih kecil lah dari tipe-tipe D2 yang lain. Dan untuk bobotnya juga termasuk agak ringan. Dia biarpun dia besar seperti ini, dia agak ringan, bukan besar sih, panjang seperti ini. Beda dengan yang D2 laser yang lain. Nah, kalau kita mau coba bandingin dengan yang D2 laser seperti ini, dia lebih berat yang ini. Nah, kalau yang ini yang 9 atau banyak yang bilang juga luminos. Nah, ini nanti kita bakalan review juga. Tapi untuk sekarang ini kita review si iBrake dulu ya. Kita review ini karena kemarin ada yang request nih, gimana mau di review yang iBrake. Karena ini juga lampunya ini belum lama sih keluar ya. Nah, oke. Jadi nggak perlu lama-lama, kita coba tes saja. Kebetulan saya juga belum coba nih untuk tes outputnya di jalan. Kalau untuk di dalam rumah saya udah coba. Dia ini karakter cahayanya ya kurang lebih sama lah dengan D2 laser yang lainnya. Tapi untuk low beam dan high beamnya ini nggak terlalu jomplang. Nggak jomplang seperti D2 laser yang lainnya, yang seperti tipe bull eyes atau tipe lain-lainnya. Dia lampu dekat dan lampu jauhnya itu terlalu ngebanting banget ya, jomplang banget. Nah, kalau untuk ini, kalau saya tes kemarin di dalam rumah itu nggak terlalu ngebanting ya untuk low beam dan high beamnya. Nah, untuk gimana reviewnya, outputnya ini kita coba nyalain dulu ya. Kebetulan saya juga belum coba nyalain di depan seperti ini. Sebentar, kita siapkan dulu kabelnya. Kita coba untuk yang low beamnya dulu ya. Nah, ini untuk low beamnya ya. Untuk
karakter cahayanya sendiri, kalau menurut saya dibanding D2 laser yang tipe lain, ini lebih tipis sih kalau menurut saya, nggak terlalu terang ya, nggak terlalu terang kayak yang Bull Eyes atau yang Motoled. Ini lebih tipis, nggak, kontrasnya nggak terlalu tajam, tapi ya cukup lumayan kalau untuk mau dipakai sebagai lampu bantu. Karena ini juga saya baru ngedatengin barangnya ya, jadi baru bisa review. Nah, jadi untuk nyalanya seperti ini dia nggak ada kipas pendinginnya ya, jadi dia nggak ada pendinginannya sama sekali. Jadi dia untuk pendinginannya hanya mengandalkan si head casingnya ini aja, jadi dia nggak ada pendinginan yang lainnya. Ini kalau untuk jarak sampai ke ujung sana, kalau menurut saya sih nggak terlalu terang ya, sinarnya itu biasa aja. Cuma biasanya kalau yang nggak ada kipas pendinginnya seperti ini, dia minusnya biasanya ada di lensanya ini. Kalau dia hidupnya udah lama, dia bakalan berembun. Kalau dia udah agak cukup lama, biasanya dia agak berembun. Nah ini contohnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, dia udah mulai keluar, udah mulai sedikit berkabut lensanya, agak berembun. Ini nanti lama-lama dia bakalan embunnya tambah kelihatan dia, jadi cukup mempengaruhi kualitas cahayanya ya. Disitulah minusnya untuk tipe laser D2 yang nggak menggunakan kipas ya, nggak ada kipas pendinginan, jadi dia hampir rata-rata dia berembun seperti ini. Ini bisa kalian lihat, terkadang nggak semua yang review tuh menjelaskan ini untuk tipe-tipe yang seperti ini bakalan berembun, tapi ini belum parah ya berembunnya, masih sedikit. Karena ya dia nggak ada dorongan pendingin dari kipas, sehingga dia lensa dalamnya ini mengembun seperti ini. Ini di cuaca yang sekarang nih nggak dingin ya, apalagi kalau dia dipakainya di saat habis hujan, itu bakalan ngembun banget dan kelihatan banget. Nah, untuk yang kalian buat yang mau pilih tipe-tipe lampu seperti ini, saya sarankan kalian pilih yang menggunakan kipas pendingin, karena yang menggunakan kipas pendingin itu mau dia nyalanya lama juga, dia insya Allah nggak berembun untuk lensanya tuh, karena dia pendinginannya cukup, dia ada kipasnya. Tapi kalau untuk tipe-tipe yang nggak ada pendinginnya seperti ini, dia hampir rata-rata tuh mikanya berembun, kacanya berembun seperti ini dalamnya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini udah mulai bertambah lagi embunnya. Dan untuk berembun kayak gini, dia bakalan mengurangi kualitas cahayanya, dia nggak seterang seperti pas pertama hidup. Ini kalian bisa lihat, mungkin kalau di kamera nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau kita lihat langsung di sini, ini kelihatan banget bedanya. Beda banget di waktu dia pas baru pertama hidup. Kalau baru pertama hidup itu dia cukup terang, tapi kalau udah hidupnya agak lama seperti ini dan lensanya udah mulai berembun, dia kurang cahayanya, dia udah mulai sedikit berkurang intensitasnya. Nah, ini untuk lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk yang tipe ini, dia low beam dan high beamnya ini nggak terlalu jomplang ya. Jadi dia, nah ini kita fokuskan dulu. Jadi dia untuk low beam dan high beamnya itu nggak terlalu jomplang, nggak terlalu tinggi banget. Nah, contoh seperti ini low beam, ini high beam, low beam, high beam, low beam, high beam. Nah, jadi dia nggak terlalu jomplang. Untuk cahayanya ini dia untuk low beam dan high beamnya ini nggak terlalu tinggi, kurang lebih seperti Aegis itu seperti juga, dia untuk low beam dan high beamnya nggak terlalu jomplang. Beda dengan D2 laser Bull Eyes atau D2 laser mini driving, D2 lasernya Motoled, dia untuk low beam dan high beamnya jomplang banget. Nah,
Ini setelah hidup kurang lebih sekitar 6 menit, cahayanya udah mulai menurun. Cahayanya udah mulai menurun nih bro. Itu dikarenakan lensanya berembun ya. Kalian bisa lihat. Ini lensanya berembun loh. Nah, kalian bisa lihat ya, cukup jelas ya. Dia sudah mulai ada bulir-bulir airnya. Ini minusnya untuk produk yang D2 laser nggak ada sistem pendinginannya. Dia bakalan seperti ini bro. Hampir rata-rata dari semua tipe yang ada, yang dia nggak ada kipas pendinginnya, pasti dia bakalan seperti ini. Dia berembun. Dan untuk suhu casingnya juga cukup panas ya. Jadi nyala sekitar kurang lebih 6-7 menit dia udah cukup panas, karena dia nggak ada sistem pendinginnya di casingnya nih, nggak ada kipasnya. Jadi dia hanya mengandalkan casing, dan kalau kita jalan ditaruh luar dia hanya mengandalkan angin aja. Nah ini kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas cahayanya dia mulai menurun dikarenakan lensanya berembun. Tapi untuk lensa yang berembun seperti ini biasanya tuh dia bakalan hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya, nggak perlu dibongkar atau dibongkar harus dilap, itu nggak perlu. Dia bakalan hilang dengan sendirinya. Nah ini kalian bisa lihat ya embunnya. Ini cukup mempengaruhi cahaya yang keluar loh. Jadi kalian jangan sampai salah tafsir ya. Ini berembun ini karena kurang rapat, sebenarnya nggak juga. Mungkin itu salah satu faktornya, dan faktor yang paling utamanya dia nggak ada kipas pendinginnya. Kalau dia ada kipas pendinginnya, insya Allah dia nggak bakalan berembun seperti ini. Dan untuk keawetan si lampunya juga pasti berbeda di antara lampu yang berembun dan enggak. Biasanya kalau yang berembun seperti ini untuk part-part elektro di dalamnya tuh kurang awet ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya, dengan yang udah. Tapi ya kurang tahu juga. Ya semuanya tergantung bagaimana pemakaian juga. Ini untuk low beam dan high beamnya. Tapi kalau untuk diri saya pribadi ini, karena saya juga untuk nge-review aja, saya ngomong apa adanya dan nge-review apa adanya. Untuk tipe yang nggak memiliki kipas pendingin seperti ini ya, resikonya bakalan seperti ini, berembun. Untuk lensanya dia bakalan berembun, dan itu sangat mempengaruhi kualitas cahayanya. Apalagi kalau kita pakai misalnya setelah hujan gitu atau cuaca dingin, dia parah banget berembunnya, bisa seperti bulir-bulir air itu, dan dia bakalan hilang. Tapi nanti begitu kita pakai bakalan berembun seperti itu lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena ini kita reviewnya fokus di tipe iBright ini aja ya, jadinya videonya nggak terlalu panjang dan nggak lama-lama. Jadi seperlunya aja saya review. Kesimpulannya untuk diri saya pribadi, kalau kalian pengen yang murah ya kalian bisa beli ini. Ini harganya nggak sampai 100.000. Tapi kalau kalian mementingkan kualitas, tambah sedikit deh. Kalian bisa beli yang ada kipas pendinginnya, itu lebih optimal dan lebih maksimal untuk kinerjanya. Kalau yang nggak ada kipas pendingin seperti ini, hampir rata-rata memang harganya murah, tapi dia kualitas cahayanya seperti ini, mempengaruhi banget di kualitas cahaya kalau dia lensanya sudah berembun. Jadi menurut kesimpulan saya, kalau kalian yang pengen harga murah ya nggak apa-apa kalian beli. Tapi kalau kalian mau memikirkan kualitas, ya kalian bisa pilih yang ada kipasnya ya. Jadi saya menganjurkan beli yang ada kipasnya aja deh, daripada yang nggak ada kipasnya. Tapi kalau kalian yang pengen murah meriah, yang penting gue bisa beli deh buat di motor gue deh gitu,
atau buat di mobil ya silakan, nggak apa-apa kalian beli yang ini cukup bagus juga untuk cahayanya ya. Untuk kualitas cahayanya ya dibandingkan D2 laser yang lain ini nggak terang ya, kurang terang sih kalau menurut saya pribadi, kurang terang tapi nggak seperti yang lainnya ya, beda. Ini untuk tipenya seperti ini ya, iBright, dia ada embossnya iBright dan bentuknya seperti ini. Ini kita matikan dulu biar lebih jelas. Nah, jadi untuk tipe yang seperti ini tuh kalian bisa lihat kan untuk embunnya ya, dia berembun seperti ini ya, dia lama-lama sih bakalan hilang sendiri dengan sendirinya. Ini setelah kita matiin tuh embunnya udah mengurang sedikit, dan casingnya ini cukup panas ya, kalau menurut saya pribadi panas ini. Jadi ya kalau kalian yang cuma kepengen punya aja atau penasaran ya boleh beli yang tipe seperti ini. Tapi kalau kalian mau buat pribadi sendiri, pengen puas gitu hasilnya, pengen awet ya kalian beli yang ya lebih mahal dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian bisa dapetin barang yang lebih bagus. Ini casingnya panas banget loh, jujur. Ini kalau saya nge-review saya nggak ada di endorse, saya nggak ada ini, saya ini murni beli barangnya sendiri karena kebetulan saya juga buka store di rumah, jadinya untuk stok di store kita juga untuk beberapa pilihan D2 laser. Dan kita ada beberapa stok baru yang bakalan kita review ya. Salah satunya tadi yang kita liatin di awal-awal video, yang embossnya 9 atau banyak yang bilang itu luminous tipe Q2 atau Q5 ya, lupa saya. Jadi kemarin ada beberapa sampel baru datang. Kita bakalan review juga untuk di YouTube. Tapi untuk kali ini kita nge-review yang iBright dulu. Karena saya juga cukup penasaran nih untuk harganya cukup murah, gimana sih kualitasnya. Ternyata ya sesuai harga lah kalau menurut saya pribadi. Kalau kalian mau coba ya nggak apa-apa, untuk menghilangkan rasa penasaran kalian nggak apa-apa kalian coba. Tapi kalau untuk diri saya pribadi ya, karena saya untuk mereview ini dan saya juga menjual barang ini, jadinya ya untuk stok di store ya lumayan lah untuk pilih-pilihan tipe D2 laser. Jadi kalau ada yang datang kemari mau beli, kita punya banyak tipenya juga. Untuk tipe yang kayak gini ya, ini setelah mati kurang lebih 2 menit, suhunya masih panas, cuma nggak sepanas yang tadi, dan embunnya juga udah mulai sedikit berkurang. Nanti lama-lama dia bakalan hilang sendiri, dan itu bakalan timbul lagi kalau kita hidupkan. Nah, jadi ini aja ya, ini untuk tipe yang iBright. Karena kemarin ada yang request nih, Bang, iBright tuh yang putih-putih nih, sekarang kita review barangnya. Seperti inilah barangnya. Untuk kualitas materialnya ya seperti D2 laser yang lainnya lah, bukan atom ya, bukan plastik. Tapi ya seperti itu. Kalau dibandingkan yang bulat malah lebih berat yang bulat kalau menurut saya pribadi. Nah, ini buat yang kemarin request udah bisa lihat ya. Seperti ini hasilnya yang iBright. Dan untuk sekarang ini kita reviewnya single dulu ya. Nanti next kita bakalan compare dengan tipe-tipe yang terbaru. Kalau kemarin kita udah compare Motoled versus Bull Eyes, terus iGIS versus Motoled dan Bull Eyes. Nah, nanti kita bakalan coba juga compare antara iBright dan luminous, dan ada juga saya HJG ya, kita juga ada HJG. Nah, ini HJG nih, ini kita bakalan review juga. Ini nggak ada kipasnya juga, tapi saya belum coba dia bakalan berembun atau enggak. Kalau saya kemarin tes di dalam rumah lebih cepat yang ini berembun, dan ini saya belum coba sampai berembun. Nah, ini yang putih kuning, ini juga kalau nanti bakalan kita review satu-satu ya. Sekarang kita review yang ini dulu. Next nanti kita bakalan review yang HJG dan yang 9. Dan nanti kita bakalan coba compare antara HJG dan 9 atau HJG dan iBright, HJG dan iBright dan 9, atau tiga-tiganya nanti bakalan kita compare sekalian. Jadi stay tune aja di
channel kita. Banyak-banyak terima kasih nih untuk yang sudah nontonin channel kita, yang udah subscribe, yang sudah like. Mudah-mudahan info yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk diri saya pribadi tentunya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan terus mengikuti video-video saya yang sebelumnya. Kita sedang merintis channel YouTube-nya untuk nge-review ya, mudah-mudahan channel kita bisa berkembang. Jadi saya pribadi sebagai owner memohon dukungannya dari kalian ya, dengan cara subscribe, like, dan share. Nah, ini sengaja saya tunggu beberapa menit seperti yang saya bilang tadi. Embunnya hilang sendiri nih. Udah nggak ada lagi embunnya. Sengaja saya tunggu sampai dia benar-benar menghilang, dan ini udah benar-benar menghilang. Dia memang berembun dan bakalan hilang dengan sendirinya. Itu minusnya yang nggak ada pendinginnya. Tapi nanti begitu kalian hidupkan lagi, dia bakalan berembun lagi. Nggak butuh waktu lama, sekitar 1 atau 2 menit dia udah mulai berkabut lensanya. Nah oke, ini aja reviewnya iBright dari saya pribadi. Untuk kesimpulannya saya sudah jelaskan tadi. Jadi semua itu pilihannya ada di tangan kalian sendiri. Kalian mau pilih yang mana, semua itu tergantung diri kalian pribadi masing-masing. Nah oke, thank you untuk kalian yang udah nyimak nih channel kita. Doakan supaya channel kita ini bisa berkembang dengan baik ya, dan kita bisa mereview lampu-lampu yang lainnya. Jadi mohon dukungannya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan di masa-masa pandemi ini ya. Oke, begitu aja video singkat kita kali ini untuk tipe D2 laser yang iBright putih, low beam putih, high beam putih. Itu reviewnya sudah cukup jelas, insya Allah bermanfaat untuk kalian dan infonya bisa membantu kalian untuk memilih tipe lampu D2 laser yang mau kalian pilih. Oke, segitu aja video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa terus dukung channel kita. Kita bakalan review lagi yang lainnya. Oke, thank you.